Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pertama atau pertemuan kedua dari kajian ilmiah bahasa Arab. Yang kita pakai rujukan adalah kitab Mukhtarat sebagaimana yang telah kita jelaskan pada muqaddimah pada video yang pertama. Mungkin bagi ikhwah yang baru aktif bisa melihat dan merujuk ke video yang telah kita sebarkan, karena di sana membahas tentang metode penguasaan bahasa Arab. Bagaimana cara dan langkah-langkah trik-trik kita menguasai bahasa Arab tersebut. Dan kita harus mempunyai langkah dan cara agar memudahkan, itu tujuannya. Sebelum kita mulai atau membuka halaman pertama, yaitu nomor 3, halaman 3 dari kitab Mukhtarat, atau sebelumnya ya, halaman 1 bagian pertama. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan sedikit faedah dalam menulis sebuah faedah atau catatan. Ini kita belajar nahwu, ada kitabnya berbahasa Indonesia, dan insya Allah setiap kata dan juga pembahasan ada penjelasan yang mungkin kita tambahkan sebuah faedah. Terkadang di kitab nggak ada, kita tambahkan. Kami ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana cara menulis faedah tersebut. Maka cara yang paling bagus yang saya pribadi melihatnya adalah kita menulis faedah dan semua faedah di kitab. Karena kitabnya alhamdulillah banyak kosongnya, kiri kanan atas dan bawah. Ketika kita membahas sebuah pembahasan misalnya isim, usahakan faedah yang kita tambah ditulis di sekitar itu, biar kita pas murojaah kita sekalian juga murojaah faedah yang kita tulis. Terkadang ada beberapa faedah kita sampaikan, terkadang ada beberapa semacam kritikan kita sampaikan di situ. Jadi bagusnya menulis faedah tambahan di kitabnya. Artinya apa? Tidak perlu kita menyiapkan buku khusus, buku tulis khusus, karena ini adalah kitab yang sudah lengkap. Hanya kita menambah beberapa faedah atau memberikan sebuah peringatan tanbih yang penting, itu saja. Jadi bagusnya kita buat catatan di sini. Ya, istilahnya catatan di kitab. Banyak yang kosong dan seterusnya, insyaallah. Dan semua insyaallah enggak semua terisi faedah juga, beberapa faedah saja. Ini banyak kosong, usahakan tulis faedah di situ, kasih nomor 1 atau pakai A, B, C, silahkan. Banyak halaman yang kosong yang sifatnya bisa kita tambahkan faedah-faedah di situ. Itu soal mencatat. Kenapa? Karena faedahnya adalah kalau kita tulis di sini, insyaallah ketika murojaah membaca, teringat lagi atau terbaca atau terlihat faedah yang kita tulis. Berbeda kiranya kalau kita tulis faedahnya di buku khusus. Kalau hilang bukunya atau basah, dicuri, hilang juga faedahnya. Ya kan? Kalau di sini insyaallah lebih terjaga. Dan simple juga kita membawanya, sekaligus juga faedah yang ada di sana. Itu soal catatan, dan terkadang kita harus menulis faedah di sana. Baik, kita mulai saja dari halaman 1. Bagian pertama. Kitab ini ada 3 bagian supaya kita kuasai kitab ini. Saya pribadi mengajarkan dan juga insyaallah mengajarkan para talib ilmi bahasa Arab mungkin terfokus pada 2 kitab. Kitab ini yang berbahasa Indonesia, kitab Mukhtarat, yang kedua kitab Mulakhas yang berbahasa Arab juga. 2 kitab ini dikuasai insyaallah, selesai kita dan insyaallah bisa. Demikian. Jadi kita nggak terlalu panjang betul banyak kitabnya seperti orang-orang yang memperdalami bahasa memperpanjang. Dan kitabnya banyak, kita cukup insyaallah 2 kitab ini. Namun hendaknya kita menyelami isi kitab ini. Pertama, kitab ini adalah 3 bagian. Bagian pertama qawaidus sarf. Jadi bagian pertama adalah kaidah-kaidah sarf. Yang ketiga, bagian kedua adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kaidah sarf bagian pertama, yang kedua pertengahan kaidah nahwu. Yang terakhir ilmu tasrif. Nah, ilmu tasrif
ini bagian ketiga. Bagian ketiga ilmu tasrif. Jadi dalam kitab ini Masya Allah lengkap. Ada 3 ilmu. Kaidah saraf, kaidah nahwu, dan ilmu tasrif. Demikian. Untuk intinya nahwu ini adalah bagian kedua, yaitu ilmu nahwu. Namun sebelum kita memasuki ilmu nahwu, kita harus mempelajari kaidah saraf, yaitu bagian pertama. Maka silakan membuka halaman 3. Halaman 3. Silakan. Kita langsung mulai dari halaman 3, kita mukhtarat yang ditulis oleh Ustaz Ibnu Fadil, Al-Ustaz Anwar Rafiq hafizahullah taala. Al-babul awal. Bab pertama, muqaddimatun, yaitu pembukaan. Muqaddimah itu pendahuluan atau pembukaan artinya. Ini kosakata juga. Muqaddimah itu sebuah pendahuluan, pembukaan. Dan ini penting supaya kita lebih mudah memasuki pintu-pintu istilahnya. Karena gambaran seperti rumah, ada pintu gerbangnya, ada pintu ruang tamunya dan seterusnya. Dan kita hendaknya mengenal dulu pintu awal. Yaitu babul awal adalah muqaddimatun, pendahuluan atau pembukaan. Kita baca di sana, jumlah atau kalam, susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Ini pembahasan pertama kali dibahas adalah kalam atau jumlah. Jumlah ini adalah kalam, pembicaraan, sebuah perkataan, sebuah pernyataan, itu kalam. Dan dia definisinya adalah susunan kata. Ini dalam bahasa kita kata, namun dalam bahasa Arab adalah kalimat yang mempunyai arti sempurna. Jadi huruf hijaiyah, alif, ba, ta, fa sampai akhir itu huruf namanya. Ketika tersusun menjadi sebuah kalimat, namanya kalimat. Misalnya masjidun, tersusun dari mim, sin, jim, dan dal, hijaiyah, menjadi masjidun, kalimat dalam bahasa Arab. Ketika tersusun beberapa kalimat, menjadilah kalam atau jumlah. Dan kalam ini adalah pembicaraan kita. Namanya pembicaraan mesti harus sempurna. Dan mungkin kita berbicara dan orang lain tidak sempurna. Nah, dalam bahasa kita pun, kalau kita lagi menyampaikan sebuah peraturan, perhatian, ada peraturan, itu harus sempurna dan juga dipahami. Itu namanya kalam dalam bahasa Arab. Atau jumlah. Dalam bahasa kita mungkin apa namanya? Kalimat. Iya kan? Kalimat dalam bahasa Arab beberapa huruf, susunan beberapa huruf. Jadi kalau jumlah atau kalam susunan beberapa kata, kata atau kalimat, dan kalimat susunan beberapa huruf. Demikian. Jadi kita ada istilah Arab ini yaitu kalam atau jumlah. Lebih dekat dengan istilah jumlah perjamaah. Karena jumlahnya akan disebut seterusnya dibahas. Jumlah dan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah nanti. Jadi lebih dikenal dengan jumlah. Apa itu jumlah? Susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Sebuah perkataan, sebuah pernyataan. Demikian. Maka simpel memahami jumlah adalah susunan kata yang sempurna. Dikatakan dia sempurna ketika seorang paham apa yang didengarnya. Kita berbicara, saya sekarang berbicara, ketika jamaah paham apa yang saya ucapkan, berarti itu adalah jumlah atau kalam, jumlah. Maka disyaratkan harus sempurna. Saat ini kita berbicara, saya bicara gini, laut, pohon, cabai, sempurna enggak? Dan sempurna, ini namanya susunan beberapa kata, tapi enggak sempurna. Nah, kalam atau jumlah dalam bahasa Arab harus susunan beberapa kata sempurna. Saya pergi, saya ditambah lagi pergi, digandingkan menjadi jumlah sempurna. Karena orang paham, orang pergi bukan lagi duduk, bukan lagi tidur, bukan. Saya pergi ke masjid, orang akan paham bahwasanya dia pergi ke masjid bukan ke pasar.
Ini sebuah jumlah dalam bahasa Arab. Maka diharuskan mempunyai arti sempurna, yaitu penjelasan daripada definisi al-kalam atau jumlah. Dan jumlah adalah istilah dalam bahasa Arab dan mempunyai definisi. Telah kita baca definisinya. Nah, istilah ini harus dihafalkan dan juga definisinya. Makanya dalam metode penguasaan bahasa Arab atau dalam metode belajar santri bahasa Arab, dia harus menguasai metode yang kita jelaskan kemarin. Yang wajib adalah dua hal dari dua metode. Pertama, dia harus paham di kelas saat ini. Harus paham di kelas. Halaqah seperti ini harus dipahami. Jikalau tidak dipahami pelajaran hari ini, tanyakan sama ustadznya, sama siapa saja yang mengajar bahasa Arab. Artinya ketika kita keluar dari pintu, harus paham kita. Jangan sampai ada keluar dari pintu, kita tidak paham. Ini kunci dalam memahami bahasa Arab. Yang kedua, metodenya adalah harus kita murojaah. Kita sisihkan waktu 10 menit, setengah jam, 1 jam. Sisihkan waktu di setiap kesibukan kita. Dan insya Allah adalah waktu kita akan istirahat, berbaring dan juga membaca. Jadi sesibuk apapun kita para jamaah yang ikut, insya Allah mungkin bisa diikuti pelajaran ini. Asalkan kita bisa sisihkan waktu untuk murojaah. Murojaah ini ada dua hal yang paling penting untuk dihafalkan. Definisi dan istilah. Sekarang kita dapat istilah satu, jumlah, istilah. Dan definisinya adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Sampai situ insya Allah bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan memperinci kata tersebut. Kita akan memperinci kata dalam bahasa kita, kalimat dalam bahasa Arab. Kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ini juga istilah. Pembagiannya kata. Kita hafalkan kata ada 3. Istilahnya apa? Isim, fi'il, huruf. Masing-masing mempunyai istilah yang kita harus hafal nanti ketika kita merojaah. Adapun ketika belajar silakan memahami saja. Kalau bisa dihafalkan, Masya Allah, bagus sekali. Demikian. Baik. Kita baca A. Sebelum kita masuk ke perincian, kita jelaskan faedah dari isim, fi'il, dan huruf. Kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Berarti di dalam Al-Quran, dalam hadis, di dalam kitab para ulama, atau dalam bahasa orang Arab, tidak lepas dari 3 hal ini. Isim, fi'il, huruf. Dan masing-masing ada pembahasannya, dan masing-masing mempunyai tanda nantinya. Ada tanda-tandanya. Jadi ini 3 kata isim, fi'il, huruf. Silakan buka Al-Quran, pasti isim atau huruf atau fi'il. Alhamdulillah, alhamdu isim. Tandanya alif lam, nanti akan kita masuk. Daraballahu mathala, Al-Quran juga. Daraba, fi'il. Fi qulubihim maradun, fi, huruf. 3 hal ini. Tidak keluar dari 3 hal ini. Tidak ada nomor 4-nya istilahnya. Jadi, kita gambarkan sekarang jumlah susunan beberapa kata. Kata dibagi 3. Isim, fi'il, huruf. Artinya, jumlah itu bisa tersusun dari fi'il, bisa huruf, dan isim. Jadi, gabungan isim, fi'il, huruf menjadilah sebuah jumlah. Demikian. Sama dengan kita, saya pergi ke. Cuma tidak ada istilahnya di dalam Indonesia. Wallahu a'lam mungkin ada huruf dalam bahasa kita. Ke itu huruf. Isim itu saya. Pergi ke pasar misalnya. Pasar itu isim dalam istilah bahasa Arab. Jadi kata dibagi 3, isim, fi'il, huruf. Jadi yang panjang pembahasannya ke depannya adalah membahas 3 hal ini saja. Isim, fi'il, huruf. Yang paling panjang pembahasannya adalah isim. Huruf hanya sedikit huruf. Agak sedikit pertengahan fi'il. Yang panjang luas kaidahnya adalah nanti isim. Nah, makanya pembahasan pertama nanti isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Bagaimana cara membuat ketika jumlah tersebut satu, ingin mengatakan 2 hal, 3 hal, ada caranya. Kita baca A. Isim
kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ini definisi. Istilahnya mana? Isim itu istilah. Definisinya adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ini definisi. Kata benda berarti semua kata benda isim. Apa itu benda? Benda yang bisa dilihat ya, dipegang. Ini benda. Berarti ini isim. Demikian. Atau dia adalah sifat. Sifat seperti yang mulia, yang rajin. Itu sifat. Keterangan waktu seperti hari ini, kemarin, itu namanya isim. Ini definisi yang disampaikan. Saya memberikan definisi yang lebih simpel untuk memahami isim ini, yaitu definisi yang berlawan dengan fi'il. Nanti kita akan masuk bahwasanya fi'il definisinya kata yang menunjukkan waktu tertentu, kata kerja. Kata yang menunjukkan waktu tertentu. Berarti lawan daripada definisi fi'il, kita katakan isim adalah kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Itu definisi mudah kita mengingatnya, simple. Sekarang buku, apakah dia menunjukkan waktu? Tidak, berarti isim. Tiang, apakah dia kata kerja? Bukan. Maka ini simple cara kita memahami isim. Jadi saya simpulkan bahwa isim adalah definisi yang di buku ada di situ, silakan menghafalnya, atau definisi yang saya tambahkan yaitu kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Nah, ada waktu, cuman dia harus tertentu. Akan jelas mana definisi ini ketika kita membahas definisi fi'il insyaallah. Ya, ada istilah isim, definisinya nanti dihafalkan. Memang ilmu nahwu ini banyak sekali kaidah-kaidah dan istilah-istilah, makanya kita membutuhkan cara belajar. Metode belajar yaitu kita nanti memurojaah, yaitu menghafalkan definisi dan pembagian. Ketika kita sudah keluar dari pelajaran atau halaqah. Contoh isim, ma'un diartikan ma'un air, burtuqalun jeruk, tufahun apel, darsun pelajaran, ilmun ilmu pengetahuan, al-bi'ru sumur. Ini diartikannya karena itu kosakata Arab, maka harus dihafal, diartikan, dan sangat bagus jika dihafalkan nantinya. Al-bi'ru sumur, al-baitu rumah, al-ma'hadu ponpes, pondok pesantren. Al-ma'had pondok. Ma'hadul Imam Syafi'i, Ma'hadu al-Imam Al-Bukhari, Ma'had Al-Furqan itu pondok pesantren. Al-Ma'had pondok. Al-Ustadzu guru atau ustad. At-talibu siswa atau santri. At-talib bisa siswa, bisa santri, karena sama mananya. Al-ana sekarang, dan besok. Syahrun bulan, yaumun hari, amsi kemarin, nazifun bersih, wasikhun kotor, kabirun besar, sagirun kecil. Ini contoh-contoh isim, dan alangkah banyaknya isim. Kata-kata isim ini banyak sekali, maka kita butuh menghafalkan untuk kita menyusun nanti kata-kata ini atau kalimat ini. Ma'un ini adalah air, kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab. Karena ma'un tersusun dari beberapa huruf, mim, alif, hamzah. Susunan beberapa huruf itu kalimat dalam bahasa Arab. Susunan beberapa kalimat itu jumlah dalam bahasa Arab.
Jadi ma'un ini adalah isim karena dia tidak menunjukkan waktu tertentu. Dan dia juga kata benda seperti definisi yang ada di buku ini. Maka di sini kita penting menghafalkan kosakata. Makanya kita jadikan kosakata itu untuk menghafalnya harus. Dan syarat mutlak untuk keberhasilan kita belajar. 3 ilmu dasar yang kita jelaskan kemarin, supaya kita menguasai bahasa Arab, 3 ilmu dasar. Pertama adalah ilmu sharaf, ilmu tasrif. Kedua adalah menghafalkan kosakata. Yang ketiga adalah ilmu nahwu. Dan di dalam kosakata yang kita bagikan itu yang al-kalimat al-mutaradifah yang dibawa oleh para jamaah. Di situ ada 2 kata, isim dan fiil. Isim bagian isim di sana ada jim, jamak taksirnya. Di halaman pertamanya adalah fiil. Dari istilah dan definisi ada hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan kita belajar bebas, bisa bertanya di tengah pelajaran. Sekalipun kita lagi menjelaskan, tidak masalah, tanya saja. Karena kita belajar, insyaAllah dibuat mudah saja. Ya. Bedanya Ustaz sama mu'alim itu Pak? Hah? Bedanya Ustaz sama mu'alim? Dalam bahasa kita adalah sama-sama pengajar. Pengajar, guru. Ustaz, mu'allim. Kadang saya nemukan itu Ustaz itu lebih ke dosen itu, betul nggak? Dari bahasa Indonesia kita adalah sama, namun dalam istilah Arab, para ulama, para masyayikh menyebutkan ustaz itu lebih tinggi kedudukannya. Dalam ilmu hadis itu ada namanya muhaddits, ada namanya hakim, ada namanya hafidh. Imam al-Hafidh Ibnu Hajar itu gelar al-Hafidh, orang yang hafal ribuan hadis. Yang di bawah al-Hafidh ini namanya ada al-muhaddits, ahli hadis. Begitu. Makanya kalau ulama yang digelar al-Hafidh betul-betul hafal hadis dengan sanadnya, riwayatnya. Adapun kalau muhaddis dia hafal juga, namun lebih luas lagi pemahaman al-Hafidh. Ada lagi namanya al-Hakim, paling tinggi al-Hakim. Kalau tidak salah ada namanya Amir Mu'minin. Al-Hakim, makanya Al-Imam Al-Hakim dikenal dengan Hakim. Al-Imam Hakim yang pengarang kitab Al-Mustadrak. Namun kata ustadz ini kata gelar yang tinggi sebenarnya dalam istilah Arab. Al-Ustadz di atas dokter mungkin. Gimananya? Namun kita di Indonesia menyebutnya adalah sebuah kata yang biasa. Yang penting guru TPA Ustadz, guru matematika Ustadz juga, gitu. Karena memang dalam segi kosakata itu artinya guru, memang guru. Maka silakan, tidak masalah sebenarnya. Tapi penempatan di Arab, di bahasa Arab tinggi dia. Tapi sekarang udah menjadi yang enggak melebar lagi maknanya. Memang bahasa ini sifatnya sifatnya para ulama mengatakan sesuatu yang muncul baru. Kadang ada pembincangan dalam ilmu usul, panjang pembahasannya. Kita memahami bahwasanya ketika mendengar sebuah kata kita ikut saja. Sekarang al-qalam artinya pena. Siapa yang menamakan al-qalam pena dalam bahasa kita? Kalau seandainya pena tersebut dibahasakan jambu, mungkin orang setelahnya akan mengatakan jambu juga. Jadi kita ikut sebelumnya. Apa arti pena? Ada apa kita arti pena? Tapi bahasa kita demikian sudah. Jadi demikian. Bahasa dengannya kita memahami keinginan seseorang. Jadi kita simpel aja memahami bahwasanya isim itu adalah kata benda, kata sifat, keterangan waktu, atau kata yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Ini isim. Contohnya itu ma'un, air, ma'un, intinya bukan kata kerja. Karena air itu bukan kata kerja. Mungkin di sampingnya ini kosong. Kita bisa tulis di sini karena ini kita berbicara masalah isim. Di atasnya nanti kita tulis nomor 1 sampai 6 kata manusia atau orang.
Itu definisi isim yang panjang. Bisa dituliskan di depan Ah, di bukunya yang kosong bisa di atas. Tambahan. tambahan. Iya, tambahan bisa Jadi tambah. banyak tambahan ya. Ya, tambahan tadi ditulis orang, Mm-mm. hewan, benda mati, tumbuhan, sifat dan karakter. Iya. Tapi kita pahami itu dari segi pembahasan fi'il nanti. Karena fi'il itu kata kerja dia. Kata kerja itu adalah membutuhkan telah, sedang, atau perintah. Misalnya makan. Makan ini butuh telah makan, kapan dia makan, dan apakah sedang makan, perintah itu aja. Jadi agak sempit bahasanya. Kalau isim lebih luas, masuk kata benda, benda mati, yang beku, kayak es, masuk juga. Suara, masuk. Jadi kita akan bedakan isim dengan fi'il nanti dengan kata kerjanya. Itu. Ini sudah diserahkan di sini, disebutkan bahwasanya isim adalah kata benda. Maka benda silakan. Umumnya mana benda? Pulpen, tiang, batu es, rumah, benda semua. Pisau, pulpen, mimbar, benda. Jadi silakan disebut. Nah, jadi dibuat simple, benda. Air benda, api benda juga, awan, Malam. malam. Iya, Masuk akal. malam dia masuk waktu. Ini yang agak tadi isim adalah kata benda yang tidak menunjukkan waktu, Waktu tertentu. waktu tertentu. Iya. Itu kalau keterangannya macam besok, sekarang, itu kan keterangan waktu. Itu bagaimana? Dia itu waktu tertentu dia. Waktu apa namanya? Di sini dia pembahasan ini dia akan dapat dipahami secara jelas ketika membahas fiil. Ternyata maksudnya waktu tertentu itu adalah telah, sedang, dan perintah maksudnya. Maksud dia fiil nanti. Ya. Dari situ nanti. Lebih jelas kita coba baca halaman berapa setelah itu? Halaman 4 ya, yang B. Fiil kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Lihat B, fiil kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Waktu tertentu dijelaskan di sana dalam pembagiannya itu fiil dibagi menjadi 3 macam. 1 fiil madhi, telah, fiil mudhari' sedang, fiil amr perintah. Jadi fiil itu akan berkisar antara 3 pembagian ini. Telah makan dia, atau sedang makan, atau perintahkan untuk makan. Itu fiil. Selainnya isim. Jadi dia bukan hanya kata kerja saja, karena makan itu kata kerja. Tapi membutuhkan orang yang makan. Orang yang makan isim nanti. Yang disuruh makan isim juga. Nasi, beras, dan lauk. Juga tempat makan. Namanya kata kerjanya pasti membutuhkan waktu telah atau sedang diperintahkan. Dan juga kata kerja makan membutuhkan orang yang makan. Tidak mungkin ada pekerjaan makan tanpa ada yang makan. Dan juga yang dimakan itu ada makanan. Dan juga kata makan ini bisa menerima kata jangan makan. Kata kerja soalnya. Beda kalau kayu. Kayu atau pohon. Pohon bisa disifati telah pohon, sedang pohon tidak bisa. Jadi akan jelas makna isim ketika ada pembahasan fiil, karena fiil itu hanya simple pembahasannya, cuman berkisar antara 3 hal ini. Maksudnya waktu tertentunya itu dikaitkan dengan 3 hal saja, telah, sedang, atau perintah. Berarti isim luas. Bisa kata kerja, tapi ketika dia isim fa'il, maf'ul, maka dia isim. Demikian. Insyaallah kita akan lebih memahami lagi dengan mempelajari tandanya. Ya. Terkadang ini karena kita belajar kaidah, ada beberapa hal yang tidak perlu diperpanjang. Ada hal yang memang diperpanjang. Jadi ketika dia bilang kata benda, sudah silakan diluaskan maknanya, dilihat apa saja. Apa yang kita lihat sekarang, benda semua ini yang kita lihat ini. Ya kan? Benda semua yang kita lihat. Kita lihat Al-Quran, kaca, warna, hal, dan seterusnya, kata benda semua. Maka isim berarti. Maka ketika kita melihat kipas angin, apa bahasa Arabnya? Ini kan butuh menghafal kosakata. Mirwaha misalnya. Tiang yang kita sandari ini tiang bahasa kita. Cuman bahasa Arabnya apa? Ruknun atau a'midatun. Demikian. Mimbar, bahasa Arabnya apa mimbar? Dalam bahasa kita mimbar. Ternyata bahasa Arabnya juga mimbar. Berarti ada beberapa bahasa Indonesia itu memang ikut bahasa Arab. Jadi akan kita banyak mengetahui dan
mudah memahami nahwu ini atau bahasa Arab ini kalau kita banyak menghafal kosakata. Mungkin saya jamin pada periode yang pertama, kajian pertama, kalau ilmu nahwu dan sorof bisa kita jamin insyaallah bisa tembus, bisa insyaallah dengan beberapa waktu dan sekian lama pun tidak masalah. Tapi kosakata kita tidak menghafal ya di situ aja kita kosakata ini. Ya sama kita mau ke Jawa misalnya, kita bukan orang Jawa, orang Tarakan. Kita mau ke Jawa, kita mau bilang makan, makan apa bahasa Jawanya? Kita harus tanya orang di sana apa bahasa Jawanya makan, mangan, demikian. Dan gitu seterusnya. Kosakata insyaallah. Maka dapat dipahami betapa pentingnya kita menghafal kosakata. Dan kita sudah kumpulkan kosakata itu dan kita pilihkan kosakata yang paling masyhur dibutuhkan dalam sehari-hari baik dalam percakapan maupun baca kitab. Maka silakan kita menghafalnya. Bagi yang serius belajar maka dia menghafalkan, entah distorkan, entah dia menghafal sendiri atau didengarkan kepada yang lain. Maka itu yang dibutuhkan adalah menghafal. Ya. Contohnya kayak ruh malaikat itu dia masuk di mana dia? Isim. Definisi isim. Ya, isim. Karena kan benda, sifat, kata keterangan waktu, sifat benda. Malaikat, al-malaika. Kalau memang kita bingung dia kan bukan benda, tidak dilihat juga, tidak dipegang juga. Misalnya kayak ruh ya, kayak malaikat, kayak mana ini? Kita kembalikan lagi nanti ke pemahaman fiil. Malaikat itu bukan waktu dia atau ruh. Ya, bisa dipahami insyaallah. Ya. Ya mungkin apa ya maksudnya jembatan di alam di akhirat kita tidak bisa lihat sekarang. Isim atau fiil dia, isim bahasa Arabnya qantaratun atau siratun, jembatan di akhirat akan dibentangkan. Itu isim karena dia bukan fiil, bukan huruf. Gitu. Sama kayak benda-benda abstrak gitu. Ya, silakan diluaskan maknanya. Demikian. Ya. Ada bendanya. Tapi kan tidak ada peran waktunya berarti dia tetap masuk. Iya. Makanya simpel saya kasih definisi kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu kalau isim. Demikian. Mari kita kenal tanda-tandanya dan dengan demikian kita akan memahami dan mengenal isim. Karena dia istilah. Apa tandanya? Mesti kita akan mengenal seseorang dengan tandanya. Demikian. Ya. Tandanya orang Arab misalnya, apa tanda mereka? Anggota misalnya lebat, pakai sorban, kan begitu. Nah, maka istilah isim kita akan mengenal dia lebih dekat ketika kita mengenal tanda-tandanya. Maka kata-kata atau contoh-contoh di atas silahkan menghafalnya. Nah, dalam anjuran yang sangat bagus kita menghafalkan definisi istilah isim dan definisinya dan ambil satu contoh ketika kita murojaah. Dan kita insyaallah belajar ada sedikit murojaah soal jawab sebelum kita mulai. Dan itu cara kita belajar, kita mutahab. Ya, insyaallah karena kita belajar jamaah juga, masyaallah banyak yang ikut. Kita sedikit hidupkan belajarnya dengan soal jawab. Kemarin apa ya belajarnya? Masih ingatkah? Ya kan? Kalau kita hanya sekedar recording, maka kita lanjut sebenarnya. Baik, kita baca tanda-tanda isim. Satu, menerima tanwin. Nah, ini tanda isim. Maka akan lebih jelas lagi, kita lebih mudah memahami nanti. Isim itu seperti apa? Ya. Makanya definisi mungkin belum kita terlalu menerimanya, kita akan terima dengan tanda-tandanya. Nah, sekarang bilangnya tanda isim itu adalah tanwin. Berarti tanwin semua isim yang ada tanwinnya pasti isim. Lihat Al-Quran, kalau ada tanwinnya maka ada isim. Tanwin ini ya ma'ruf insyaallah ya. Kita yang sudah dewasa sudah memahami ada an, in, itu intinya tanwin. Contoh yaminun, ya kan? Yaminun ini artinya kanan. Artikan? Ya, watan artinya silakan ditanyakan. Yaminun artinya kanan. Yaumun, hari. Kabirun, besar. Qalamun, pena atau pulpen. Kitabun, kitab. Lihat dari kata-kata yang dibawakan di sini ada tanwinnya. Berarti isim. Terkadang mungkin kita tidak mengerti apakah dia benda, sifatkah, tidak paham. Tapi lihat cirinya.
ada unnya, ada tanwinnya, pasti isim sudah. Jadi kita lebih simpel memahaminya, biar kita agak lanjut. Demikian. Kalau kita pikirkan jaminan ini apa nih, benda kah, sifat kah, panjang, nggak selesai kita, ya kan? Jadi yaminun isim karena tandanya tanwin. Maka silakan lihat Al-Quran, hadis. Kalau ada tanwin an in maka dia isim. Nah. Berikutnya nomor 2 tanda isim menerima alif lam. Menerima alif lam. Alif lam namanya menerima ini bisa menolak berarti. Intinya maksudnya apa? Bisa ada alif lamnya, bisa enggak gitu. Contohnya sekarang di sana al-yaminu, kanan. Artinya sama. Kanan juga. Al-yaminu kanan. Ya. Al-yaminu kanan. Al-yawmu hari. Al-kabiru besar. Al-qalamu wal pen. Al-kitabu kitab. Ini juga isim. Apa tandanya? Alif lam. Berarti kita dapat 2 tanda. Silahkan dilihat apakah dia menggunakan tanwin ataukah alif lam. Mana saja silahkan, yang penting dia menggunakan tanda ini maka dia isim. Artinya apa? Terkadang isim itu memakai tanwin, terkadang enggak, pakai alif lam dia. Demikian. Jadi dia menerima salah satu tanda saja itu cukup dikatakan dia isim. Ya, jadi dilihat alif lamnya. Alif lam ini tentunya di depan. Kitabun, al-kitabu. Masjidun, masukkan alif lam jadi al-masjidu. Berbeda dengan tanwin, dia di akhir. Kitabun. Nah, demikian. Dan di 2 nomor ini kita akan memberikan faedah ilmu nahunya sehingga menggambarkan harakat di sana nanti, atau menggambarkan ilmu nahu di situ. 2 tanda yang kita pelajari, isim menerima tanwin dan isim menerima alif lam. Bagi yang menulis faedah silakan ditulis. Faedahnya adalah di 2 nomor ini. 1, jika menerima tanwin maka tidak boleh memakai alif lam. Itu faedahnya. Jika menerima tanwin maka tidak boleh menerima alif lam. Sebaliknya ketika menerima alif lam maka tidak boleh tanwin. Ini kita dalam nahwu itu harus diperhatikan kata-kata tidak boleh atau tidak boleh itu atau wajib itu, kalau salah kita maka salah kita berbicara. Tidak boleh misalnya, nah terjadi itu salah berarti. Misalnya kitabun, ini alif lam sudah, tanwin, tidak boleh dikasih alif lam, Pak. Kalau dikasih alif lam salah kita berarti. Al-kitabu. Dikasih tanwin menjadi al-kitabun, ini salah. Salah dia. Silahkan pilih salah satu saja di tanda tersebut. Ini khusus pada nomor 1 dan 2 ciri-ciri isim. Pilih salah satu saja. Al-kitabu atau kitabun. Tidak boleh digabungkan al-kitabun. Makanya di dalam kata-kata bahasa Arab, maka ketika alif lamnya ada maka dihilangkan tanwinnya. Itu artinya ketika ada alif lam maka hilangkan tanwinnya. Ketika ada tanwin maka hilangkan alif lamnya. Tidak boleh gabung dia. Ada kolam. Kita tulis di papan tulis biar agak jelas sedikit. Kita lihat di sana ada contoh ma'un atau ya yaminun. Di apa namanya? Ini yaminun. Ini isim, tandanya adalah alif lam, tanwin. Kalau kita mau kasih alif lam, hilangkan tanwinnya. Di depan pastinya alif lam. Ini kan? Yaminun plus alif lam menjadi al.
yaminu. Ini dia tadi yaminu. Jadi kita pilih ini atau ini. Tidak boleh digabungkan menjadi al-yaminun. Ini salah. Ketika tidak boleh dalam bahasa kita, maka dia akan salah dalam berbicara. Ketika ada orang Arab berbicara dengan demikian, maka akan disalahkan dia. Demikian. Namun bahasa ini adalah sesuatu yang sensitif. Ketika orang salah bicara, salah juga disalahkan juga. Karena bagaimana dia dikatakan seorang ulama misalnya, syekh, ulama, alim, ustad, tapi salah berbicara. Berarti tidak bisa diambil ilmunya. Kenapa? Karena bahasanya salah. Keadaan bahasa Arabnya salah. Bagaimana ilmu bahasa Arabnya yang ilmu agama dibangun di atas bahasa Arabnya. Demikian. Makanya seorang yang dikatakan dia pandai bahasa Arab, dia harus perhatikan hal tersebut. Dan insya Allah jarang. Bahkan tidak ada orang yang bicara al-yaminun, jarang, tidak ada. Ketika seorang sudah belajar, sudah menjadi sebuah kaidah, sudah demikian sudah. Jarang tidak ada yang kita dengar mereka mengatakan al-yaminun. Mungkin anak kecil yang baru belajar mungkin. Ya. Karena keadaannya jelas sekali. Ketika menerima alif lam maka cukup alif lam. Kalau ini ditanya ini isim tafil isim tandanya tanwin. Ini isim tafil isim tandanya adalah alif lam. Salah satu saja tidak masalah. Itu faedah dalam nomor 1 dan 2. Artinya juga kalau kita mau tambahkan alif lam di sini, hilangkan tanwinnya. Di sini kalau kita mau buang alif lamnya, silakan kasih tanwin di sini nanti. Demikian. Insyaallah ma'ruf insyaallah. Ini tinggal dihafalkan satu contoh misalnya apa tanda isim alif lam. Contohnya apa? Al masjidu misalnya. Al kitabu, demikian. Berikutnya nomor 3 tanda isim. Didahului oleh salah satu huruf nida. Nida ini bahasa Arab. Nidaun. Artinya dalam bahasa kita panggilan. Didahului oleh salah satu huruf nida. Itu huruf panggilan. Ya. Ya artinya wahai. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya artinya wahai. Itu huruf panggilan, huruf. Misal contohnya adalah ya Muhammadu, ya Ustazu. Ya Muhammad, ya artinya apa tadi? Wahai. Muhammad nama orang, ya Muhammad. Nah, sekarang kita bisa juga praktikkan kalau mau bisa bahasa Arab, praktikkan sekarang. Ya Herman misalnya. Ya akh misalnya, ya akhi. Ya Ustaz, ya jamaah. Demikian. Ya artinya wahai. Makanya kadang ya silakan. Ini membahas tanwin atau alif lam, ada pembahasan sendiri di depan atau di pembahasan setelah berikutnya atau pembahasan yang lanjut. Sekarang kita tahu bahwasannya tanda isim ya. Berarti dapat kita pahami isim kata yang jatuh setelah ya itu pasti isim. Itu konsekuensinya kalau kita mengatakan yaitu tanda isim. Berarti setelahnya pasti isim. Tidak mungkin fi'il, tidak mungkin huruf. Demikian. Apakah dia ditanwin atau tidak? Ini pembahasan lain dia. Nah, kenapa kita tidak tanwin? Misalnya kan Muhammadun kan tidak ada alif lamnya. Kenapa tidak dikasih tanwin? Tadi bilangnya keadaannya kalau ada tanwin, alif lam. Kalau tidak ada alif lam, ditanwin. Nah, ini tidak ada alif lam, kok tidak dikasih tanwin? Tapi dia berhubung dengan ya. Ada konsep lain. Ada keadaan lain. Kalau coba seandainya tidak ada ya. Ya, itu secara keadaan umumnya. Tapi kalau ini nama, Muhammad itu tidak bisa dikasih alif lam. Itu dikasih alif lam kata-kata apa namanya? Benda. Adapun nama orang tidak bisa dikasih nama, tidak dikasih alif lam. Namanya seorang Zaid, tidak boleh dikasih al-Zaidun, tidak boleh. Karena nama sudah, nanti ada perincian lagi dia. Semacam apa namanya? Pengkhususan nanti. Akan kita lalui bersama kira-kira nama tersebut. Secara umum kita ketahui bahwasanya ciri-ciri isim adalah menerima iya, nida, iya panggilan. Berarti kata yang itu setelah
huruf iya ini pasti isim, wajib isim. Ya, wajib malah. Pasti isim. Ya. Ini umum. Ya. Oh, apa perempuan ya? Perempuan ayat tuha pakainya. Ya. Bisa juga ya apa namanya? Ya umum, yaitu huruf biasanya umum. Huruf. Ya Fatimah bisa. Ya Aisyah, ya Muhammad. Huruf, ya. Dia umum. Itu kan salah satu. Ya. Terus huruf-huruf yang lainnya. Kalau mau ditulis huruf lain bisa juga A. Ya. Ada Hamzah dia. Hamzah itu dibaca ini. Ada hal huruf ya. Atau A. Hal apa? Kok hal sih? Ya. Ya, itu huruf nida panggilan, wahai. A juga huruf panggilan juga. A. Kalau A wahai. Hah? Kalau A itu wahai. Sama juga dalam bahasa kita wahai. Muhammad, gitu kan bisa kan kadang. Zaid itu. Sekarang dalam apa namanya dalam spontan aja orang Muhammad ini kan bisa kan? Ya, biasanya. Ternyata huruf panggilan rupanya dalam bahasa Arab. Apakah itu? Apakah ada lagi ya hamzah ini huruf istifham? Jadi dia huruf itu memang diselipin nanti dia pembahasan itu diselipin. Yang panjang pembahasan dalam kitab itu ada dua hal, isim dan fiil. Itu pembahasan panjang. Huruf sedikit dia dan diselipkan dalam apa namanya? Di pembahasan isim dan fiil. Di antara sekarang diselipkan huruf nida, huruf panggilan iya. Kita sudah mengenal ada iya, ada huruf, ada isim. Nah, demikian. Jadi ketika isim jatuh setelah huruf iya, maka dia sebagai isim. Kalau ayah itu apa? Ayah. Ayah. Walau alam apakah masuk di situ? Mungkin saja masuk. Mungkin aja dalam kitab yang lebih tinggi ada. Cuma kadang yang kita butuhkan adalah iya atau a. Bahkan a pun jarang orang pakai. Iya saja yang masyhur. Yang umum saja. Kita akan berikan pelajaran yang sifatnya memang dibutuhkan. Memang ada pembahasan panjang lebar dibahas dalam ilmu nahwu tapi sedikit faedahnya. Terutama kita yang mungkin belajar jamaah ikhwah yang mungkin sibuk, pastinya kita butuhkan hal-hal yang memang harus kita pelajari. Demikian. Berikutnya adalah kita lihat seterusnya halaman 4 ya. 4 didahului oleh apa nih? Diawali salah satu huruf jar. Jar ini istilah. Hafalkan istilah. Kalau dalam artian jar itu maksudnya kasrah. Jar itu istilah nahwu. Maksudnya dalam ilmu nahwu adalah kasrah. Harakat kasrah. Jadi kita pakai istilah Arabnya bukan istilah Indonesianya huruf kasrah, bukan huruf jar gitu. Istilah nahwu dia. Maksudnya adalah harakat kasrah. Yang penting kita pelajari adalah huruf-huruf jarnya, ini penting. Kita baca contoh dulu. Isim menerima huruf jar. Ala kursiyin, ala di atas kursiyin, kursi. Fil baiti, fi di dalam al-baiti rumah. Berarti gandengan antara ala dan kursi menjadi di atas kursi. Di atas kursi. Kalau yang menerima huruf jar ini isimnya jadi kasroh. Nah ini yang kita akan jelaskan sekarang. Bahwasanya kita pahami dulu bahwasanya di antara ciri isim menerima huruf jar, maka harus kita hafalkan huruf jar. Dan huruf sedikit, ini hurufnya di bawah ya, kita baca dulu hurufnya. Macam-macam huruf jar. Min ila an ala fi kaf ba lam. Bacanya ada bi kali. Kaf bi li. Min ila an ala dalam susunan jurumiyah adalah min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Min artinya dari. Ila
ke diartikan, an juga dari, ala di atas, fi di dalam, ka seperti, di dengan, li untuk. Ini arti huruf jar. Maka huruf jar ini dibutuhkan dalam menyempurnakan sebuah kalam atau jumlah. Jumlah susunan beberapa kata, berarti susunan beberapa dari fi'il, ka, isim atau huruf. Nah, jadi kita harus hafalkan ini huruf jar supaya kita mengenal bahwasanya ini huruf jar pertama. Yang kedua, supaya kita menghukumi, ini faedahnya. Kedua, kita menghukumi isim yang jatuh setelah, atau kata yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Ini ya yang kedua. Faedah nomor 3 adalah huruf jar pasti masuk pada isim. Tidak ada huruf jar masuk pada fi'il atau huruf. Tidak ada. Karena dia merupakan ciri khas isim. Karena tanda isim berarti kalau seandainya dipakai orang yang lain berarti dia bukan tanda. Makanya adalah ciri khas isim. Dia ciri khasnya adalah ada huruf jarnya. Berarti huruf jar pasti masuk pada isim. Dan juga kata yang jatuh setelah huruf jar wajib isim. Ini faedah nomor berapa ini? Nomor 3 tadi ya. Nomor 4-nya biar dilengkapi, kata yang jatuh setelah huruf jar, katanya bukan huruf jarnya, katanya wajib dikasrah. Itu dia. Ini faedah yang kalau saya pribadi mengajar, saya berikan faedah ini sekalipun kita mengajar di pondok yang sifatnya mungkin harokat itu tinggi sebenarnya pembahasannya. Tapi tidak masalah kita berikan semacam mukaddimah gambaran. Kita kasih kaidah bahwasanya kata atau setiap kata yang jatuh setelah huruf jar wajib kasrah. Ini kaidahnya secara umum. Berarti silakan kalau kita menghafal huruf jar min. Nah, maka minat thamarati. Lihat Al-Quran, harokatnya ada. Pasti dikasih harokat kasrah di akhirnya. Pada isim-isim yang nampak tentunya. Nah, kita berbicara konsep umum aja. Nah, makanya ila, huruf jar, ila ke, berarti ilal masjidi. Nah, jadi orang yang berbicara dengan bahasa, dengan kaidah itu dia sudah tergambar di pikirannya bahwasanya pasti jar akhirnya. Cuma kadang tidak ditampakkan. Makanya dalam berbicara itu kita disukun-sukun saja. Zatu ilal masjid. Wa fil masjid unasun kathir. Misalnya, disukun. Tapi kalau dia seorang yang pandai kaidah nahwu, dia akan tahu harokat akhirnya. Berbeda dengan seorang yang menguasai bahasa Arab, percakapan, ilmu bahasa Arab percakapan, tapi dia belum belajar kaidah nahwunya, dia bisa bicara memang, namun kalau ditanya harokatnya apa, dia tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Makanya orang yang membaca kitab, yang suku-suku akhirnya itu ada dua kemungkinan. Kalau dia seorang yang pandai nahwu sorof, pasti dia bisa mengetahui harokat akhirnya. Bahkan dengan itu, dengan ilmu ini dia akan tahu ini Al-Quran dirubahnya harokatnya. Maka tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Satupun. Harokatnya satupun dirubah tidak bisa. Ketahuan. Misalnya, Zalikal kitabi. Salah pastinya. Padahal harokat saja yang dirubah. Dan ribuan harokat di Al-Quran hanya satu dirubahnya. Tapi ketahuan juga. Karena keadaannya menyalahi kaidah nahwu. Kita punya keadaan setiap kata yang jatuh huruf jar di kasrah. Ini bukan huruf jar, zalika. Baik. Bukan berarti salah, berarti zalikal kitabi. Salah. Penetapan harokat kasrah karena zalika bukan huruf jar. Huruf jar ini kita hafalkan min ilaan ada berubah ba'kaf lam. Ini dihafalkan sehingga kita akan mengenal nantinya di dalam Al-Quran dan hadis kenapa di kasrah itu. Ini kok di fathah, ini kok di dhamma, ini kok di kasrah, itu alasannya karena ada huruf jar di antaranya. Tadi kan kalau itu kalau ka itu seperti itu. Ya, seperti. Kalau milik itu Li itu untuk yang miliki. Misalnya milik dalam bahasa Indonesia. milik, ada lagi bahasanya malaka. Ada milki. Malaka yang miku milk. Ya, itu artinya memiliki. Tapi huruf jar li itu juga berfungsi untuk memiliki. Misalnya hadzal qalam li Muhammad. Walaupun ini untuk Muhammad. Untuk Muhammad maksudnya apa? Dia yang memiliki ini kalam. Kalau mau dibahasakan pakai kata kerja bisa hadzal qalam
malakahu Muhammad, malaka. Kita apakan kosakata malaka artinya memiliki. Maka silakan. Makanya wawasan panjang dan luas kalau memang kita menguasai bahasa Arab ini. Bapaknya sudah? Bisa ada waktu? Usahakan kita selesaikan satu lagi nih, ya. Ciri isim. Hari ini kita selesaikan ciri isim. Nomor terakhir ya, nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Bersambung dengan isim lain kata majmu'. Ini ciri isim yang nomor 5 adalah bersambung dengan kata lain atau bersambung dengan isim lain. Ya, bersambung dengan isim lain. Siapa yang bersambung, kawan? Isim itu. Kata benda, sifat tadi yang kita bilang, kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu yang bersambung dengan isim lain. Ya, ini ciri isim. Di dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang saya sendiri ingin mengoreksi dan juga membenahi. Kata-kata bersambung, garis bawahi kata-kata bersambung, ini kurang tepat di sini. Kata-kata bersambung kurang tepat. Karena bersambung itu bahasa Arabnya wasala yasilu silatan. Dan di dalam nomor 5 ini maksudnya adalah mudhafun wa mudhaf ilaihi. Itu maksudnya. Ya. Kita tuliskan di sini. Istilahnya mudhaf. Dalam bahasa kita apa? Ini berikutnya adalah mudhafun ilaih. Baik. Jadi yang dimaksudkan dalam nomor 5 itu adalah ini. Ciri-ciri isim adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, itu dalam istilah nahwunya mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan juga sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, mudhaf. Namun di situ dibahasakan bersambung. Saya tidak menyalahkan secara 100%, kan, tapi lebih tepatnya kita katakan mudhaf. Makanya garis bawah kata-kata bersambung diganti dengan mudhaf. Berarti ciri-ciri isim adalah mudhaf. Ini istilah. Arti mudhaf adalah disandarkan. Ya. Arti mudhaf disandarkan. Ini ya artinya disandarkan kepadanya. Ya. Mudhaf itu artinya disandarkan. Mudhafun ilaih artinya disandarkan kepadanya. Jadi bahasa Arabnya bersandar, mudhaf itu adalah bersandar adalah mudhaf. Jadi seharusnya kalau memakai bahasa kita bersandar kepada isim lain. Jadi isim yang nomor 5 adalah bersandar kepada isim yang lain. Yang bahasa Arabnya adalah mudhafun dan mudhaf ilaih. Tapi kalau kata bersambung ini adalah kurang tepat. Karena bersambung itu adalah sesuatu yang terputus kita sambungkan. Sama-sama membutuhkan sambungannya. Sama dengan bersandar kita membutuhkan sandaran. Itu dia. Jadi lebih tepatnya jika dibahasakan dengan istilah nahwunya. Istilah bahasa Arabnya itu mudhaf namanya. Di dalam kitab nahwu yang berbahasa Arab maka bahasanya adalah mudhaf. Jadi yang dimaksud adalah mudhaf di garis bawah yang bersambung saja diganti dengan mudhaf. Apa itu mudhaf? Bersandar. Jadi ciri isim adalah bersandar kepada isim yang lain. Kita baca contoh situ biar agak jelas. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi artinya kitab nahwu. Ya. Kitab nahwu ini Kitabu An-Nahwi. Ini namanya mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Tadi artinya mudhaf apa? Mudhaf apa? Disandarkan. Mudhaf ilaih disandarkan kepadanya. Berarti kitab ini disandarkan, disanggahkan kepada An-Nahwi. Kitab Nahwu gitu. Ini namanya mudhaf. Nah, ciri isim bilangnya nomor 5 mudhaf. Di antara hal yang harus dipahami di sini adalah kata mudhaf ini sebuah istilah yang wajib bergandengan. Mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Karena artinya bersandar, namanya yang bersandar mesti ada sandarannya.
Maka ketika disebut mudhaf, pasti tergambar dalam pikiran kita ada mudhaf ilaihnya. Makanya simpelnya ketika kita bertanya apa ciri isim, mudhaf, dapat dipahami sudah. Tanpa menyebut mudhaf ilaih. Karena dia sesuatu yang mesti bergandengan. Itu. Jadi mudhaf simpelnya demikian. Ciri isim alif lam, tanwin, menerima huruf jar, huruf nida, mudhaf. Itu cara menghafalnya nanti di rumah. Gampang insyaallah. Cuma pembahasannya seperti ini. Mudhaf itu disandarkan, mudhaf ilaih disandarkan kepadanya. Nah, di antara faedah yang saya tambahkan di sini ditulis, silakan pada nomor 5 itu terakhir insyaallah. Satu faedahnya, ciri mudhaf tidak boleh ditanwin dan alif lam. Ciri mudhaf yang disandarkan ini tidak boleh tanwin dan alif lam. Ditulis itu faedah. Faedah nomor 1 ya. Ya, itu tidak mudhaf, istilah tadi ya, tidak boleh, ciri mudhaf tidak boleh ditanwin dan di alif lamkan. Ini kan dua kan ciri isim tadi, tanwin dan alif lam. Di sini dalam nomor 5 tidak boleh menerima tanwin dan alif lam. Berarti apa cirinya nanti? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua faedahnya, mudhaf ilaih wajib di kasrah. Mudhaf ilaih wajib di kasrah. Kita kembali ke contoh di papan. Lihat papan tulis. Setelah kita ketahui bahwasanya kitabu sebagai mudhaf, ini yang double tanwin. Maka lihat kitabu. Dan tidak boleh alif lam, makanya enggak ada alif lamnya. Padahal dari segi kosakata dia kitabun enggak ada tanwin, enggak ada alif lamnya, sebenarnya tanwin. Enggak ada alif lamnya, seharusnya tanwin. Akan tetapi di sini enggak bisa ditanwin. Berarti ini ciri mudhaf sudah. Ciri mudhaf, sangat simpel memahaminya. Itu ada para jamaah dan melihat di Al-Quran dan hadis, katanya satu kata misalnya tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, atau di Al-Quran pasti mudhaf. Itu cirinya. Kalau sudah tahu mudhaf, pasti setelahnya ada mudhaf ilaih. Kalau tahu mudhaf ilaih, pasti dikasih setelahnya. Makanya kita kasih an-nahwi, apa tadi ya, ciri apa pada yang tadi? Mudhaf ilaih wajib di kasrah. Ini mudhaf ilaihnya, kita kasrah dia. Kita sudah dapat dua ciri kapan kata itu di kasrah. Berarti dapat kita simpulkan asal harakat kata itu dhammah sebenarnya. Asal harakat dhammah. Artinya apa? Tidak boleh kita pindah ke fathah, ke kasrah kalau tidak ada sebabnya. Makanya zalikal kitabu atau alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa awal-awal kok di dhammah? Karena asal harakat dhammah. Dan tidak boleh kita berpindah kepada kasrah, ke fathah kalau tidak ada sebabnya. Kita boleh pindah ke kasrah, ada dua sebab kita pelajari sekarang. Apa itu? Ketika didahului huruf jar. Yang kedua ketika dia sebagai mudhafun ilaih, bukan mudhaf ilaih. Pada insyaallah ya, jelas ya. Jadi masing-masing dua istilah dibedakan. Yang mudhafnya yang pertama karena dia bersandar kepada siapa? An-nahwi. An-nahwi mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya siapa? Si kitab. Berarti kita buat kaidah, maksudnya kita sampaikan kaidahnya mudhaf tidak boleh dinwin, tidak boleh di alif lamkan, dan mudhaf ilaih di kasrah. Makanya kita bilang misalnya kita berbicara kadang kalau kita ingin bicara masjidu, berhenti di situ, kita berpikir setelahnya itu kita apakan harakatnya nanti. Kalau kita sudah mengatakan kitabu, ini tidak tanwin, tidak alif lam, wajib datangkan mudhaf ilaih yang di kasrah akhirnya. Kitabu an-nahwi, masjidu at-taqwa. Nanti kita pelajari at-taqwa, dia tidak kelihatan jarnya karena ada ya akan ada setelahnya. Ada semua lengkap. Ini memang butuh banyak sabar belajarnya karena banyak kaidahnya. Ya tadi ya kaidah yang saya sampaikan, faedahnya mudhaf, double tanwin, double alif lam, dan mudhaf ilaih wajib di kasrah. Sekarang kita bahas dari segi apa dikatakan isim. Mana yang dibahas ini sekarang? Isim. Kalau ini kita tidak bahas para jamaah, para ikhwah. Ini yang dibahas. Yang dibahas adalah kitabun. Yang dibahas ini kitabun. Kalau ini dikatakan isim, tandanya apa? Alif lam. Selesai, makanya tidak dibahas dia. Ini yang dibahas. Apa cirinya? Alif lam enggak ada. Tanwin enggak ada. Huruf jar enggak ada. Panggilan ya, wahai enggak ada.
terakhir dia, mudhaf namanya, disandarkan. Kita punya ciri mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh pelan, makanya harokatnya dia dhammah saja. Ini kalau begini pasti setelahnya mudhaf ilaih yang kita akan kasar nantinya. Tergantung juga, tidak harus kalau ini. Cuman kalau tidak ada apa-apa di depannya, maka di dhammah pada asal harokat. Ya, setelahnya kita taruh di depan ini misalnya fi. Apa jadinya? Fi kitab jadinya. Ya kan kita rubah ini dhammah menjadi bi. Kenapa tadi bu? Sekarang bi? Karena ada rojar ini. Pentingnya kita rojar supaya kita memahami bahwasanya setiap kata yang jatuh secara rojar maka di kasrah dan wajib hukumnya. Ini pembahasan kita tentang ciri-ciri isim, dan silahkan di merojah di rumah, dan insyaallah seminggu tuh banyak waktu untuk jah. Insyaallah. Semoga secepatnya di-upload ke YouTube-nya, bisa di merojah nanti. Kita agak santai belajar karena kita membutuhkan pelan dalam belajar ini. Ini paham semua Eva? Atau ada yang ditanyakan, silakan sebelum ditutup. Isim dia akan sampai pembahasannya nanti. Iya. Jadi isim isyarah dia larinya. Penunjuk nanti. Ya. Ya. Dapat simpulkan bahwasanya yang kata-kata yang membuat jar itu hanya dua ini sebenarnya. Jadi yang panjang pembahasannya perjamaah yang harakat dhammah dan fathah. Yang panjang pembahasannya dhammah dan fathah. Kalau kasrah sampai sini. Huruf jar atau mudhaf. Ada dua saja kata itu di kasrah. Kemasukan huruf jar dan dia sebagai mudhaf ilaih. Yang panjang pembahasannya ini kita akan perinci ke depannya adalah dhammah dan fathah. Kalau rubah itu berarti masuk di rupiah juga kan? Rubah ya masuk rupiah. Ya. Bisa jadi gitu. Rubah itu artinya ada dua makna rubah. Bisa makna ditaklil sedikit, bisa bermakna ditaksir banyak. Ya. Huruf jar berubah dia jarang kelihatan, maksudnya jarang kepake. Ya. Disebutkan dalam kitab Rumiyah min ilan ala firba bakaf lam, itu huruf jar yang saya apa dari awal-awal belajar nahwu masih SMP. Sampai sekarang apa? Karena susunannya bagus susunannya. Min ilan ala firba bakaf lam. Tapi dia ada pembahasan dalam nahwu dan prakteknya sedikit. Di dalam hadis disebutkan rubba kasiyatin berarti karena rubba kan rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Rubba artinya betapa banyaknya orang berpakaian di dunia akan tapi di akhirat akan telanjang. Jadi dalam bahasa Arab dibahasakan dengan rubba nantinya. Kita kan bahasa kita kan banyak orang berpakaian di dunia akan tapi di akhirat telanjang nanti kan. Kayak mana kalau mengungkapkan ke bahasa Indonesia, bahasa Arab? Kita ada huruf rubba namanya. Berarti rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fi ad-dunya ariyatun fil akhirah. Min dalam arti kita sama-sama artinya dari. Cuma perbedaannya adalah ada perbedaannya. Kalau min itu untuk dekat, untuk yang jauh. Ya. Min untuk yang dekat, untuk jauh. Misalnya gini, rumah saya dekat dari masjid. Berarti bahasa Arabnya baiti qaribun min al-masjid. Rumahku dekat dari masjid, itu min pakainya. Tapi rumahku jauh dari masjid. Dari juga bahasa itu kan, cuma memakai an nantinya. Jadi kesimpulannya min untuk dekat, an untuk jauh. An Abi Hurairah. Jauh kan Iya, secara makna konsep awal aja gitu. Cuman kalau kita ingin berbicara rumah saya dekat dari ini, dekat dari berarti ingin jauh dari, itu an. Ada banyak makna an. Huruf jar ini kan kita hafalkan berapa tadi? Min ilan ala dikali. Ini banyak pembahasannya dan juga banyak maknanya juga dalam ilmu nahwu. Kita cukup memahami sampai situ dulu, hafalkan hafal-hafalnya. Ya insyaallah cukup insyaallah ya sampai di sini kita pelajaran. Dan kiranya yang selalu paham insyaallah karena awal-awal ini. Dan yang wajib dimerajaah di rumah insyaallah. Masyaallah ya, yang pertama anak muda yang belajar masyaallah.
usahakan anak muda yang belajar ini, usahakan namanya di murojaah di rumah. Ya. Kita tuh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.